Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video reading vlog. Sebenarnya ini tuh aku nggak expect akan bikin video reading vlog lagi karena sebenarnya aku lagi gabut dan lagi bosen gitu kan. Dan aku pikir karena udah lumayan lama aku nggak bikin reading vlog baru, jadi makanya ya udah deh kita akan mencoba membuat reading vlog lagi. Meskipun kayaknya untuk reading vlog yang kali ini tuh lebih gak yang niat atau yang diniatin banget gitu karena emang gak ngeplan sama sekali untuk bikin video reading vlog. Dan untuk di video kali ini itu aku akan mendokumentasikan update dan juga membaca salah satu buku non fiksi yang baru aja aku baca, yaitu adalah Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara, karyanya Rizaldo. Dan ini adalah buku non fiksi tentang kesehatan seperti yang bisa kalian terka-terka dari judulnya ya. Dan by the way, mohon maaf banget karena di luar ini lagi hujan, bener-bener lagi hujan terus badai gitu. Jadi mungkin kalian akan mendengar noise-noise seputar hujan. I'm so sorry karena aku kayaknya juga nggak ngerti ya, kayaknya emang bener-bener nggak di planning sama sekali untuk ngebikin video ini gitu. Karena aku udah lumayan lama nggak bikin video reading vlog, karena sebenarnya kalau kalian ingat di video reading vlog yang terakhir itu mengenai buku-buku thriller, di situ aku sempat mention kalau muka aku lagi breakout dan sebenarnya sampai sekarang ini lagi breakout. Jadi mungkin kalian bakal menyadari hal itu di pertengahan video gitu kan. Jadi ya I'm so sorry. Jadi makanya beberapa waktu ke belakang tuh sempat insecure dikit gitu sih, karena lumayan breakout dan kayaknya aku makin tembem. Jadi makanya aku nggak face reveal sama sekali gitu. Oh ya, by the way, hari ini adalah hari Minggu tanggal 25 Februari. Jadi sebenarnya ini masih bulan Februari ya. Cuman untuk tayang dari video ini kayaknya di bulan Maret. I'm so sorry. Dan kayaknya antara di pertengahan Maret atau enggak di akhir Maret gitu ya, mungkin videonya akan tayang. Atau mungkin paling lambat di awal April lah ya. Lama banget dah. Oke, jadi untuk si buku yang ini itu aku sudah nyampe halaman 114, jadi mungkin bisa kalian lihat. Ini halaman 115 dan ini halaman 114. Dan ini aku sudah masuk ke bagian yang kedua, yaitu perawatan kesehatan keluarga. Jadi ini bagian kedua ya. Untuk bagian yang pertama itu judulnya, sebentar aku cek dulu. Untuk bagian yang pertama itu namanya Ketika Tubuh Berdialog. Ini bagian pertamanya ya. Kayak benar-benar berisikan mengenai cara kerja tubuh, dan jujur sepanjang 114 halaman pertama ini aku benar-benar amazed dan dibuat takjub dengan bagaimana penulisnya itu menuliskan apa saja yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat kondisi-kondisi tertentu. Oke, by the way, ini kayaknya makin lama makin deres. I'm so sorry. Dan kayaknya mungkin nanti kalau semisal yang nggak jadi pakai klik yang ini, aku akan retake nantinya ya, menunggu hujannya reda atau mungkin besok. Cuman aku tuh niatnya mau take sekarang karena memang aku mumpung belum terlalu banyak ya yang aku baca, jadi makanya aku mau take sekarang aja untuk update-nya. Oke, balik lagi. Jadi di sini aku sukanya itu karena selain menjelaskan secara ilmiah, sebenarnya penulisnya ini tuh menjelaskan secara naratif ya. Jadi dia ini tuh menggunakan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ini sebagai suatu tokoh gitu. Jadi kita akan mengikuti cerita tokoh-tokoh yang ada di dalam sini, alias kita mengikuti kisah sel-sel yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Dan itu menurut aku keren karena di sini ada lumayan banyak. Mungkin aku akan nyontek dari daftar isinya aja kali ya, untuk apa-apa saja yang sudah aku pelajari. Pelajari nggak tuh. Jadi di sini ada banyak sekali ya, kalau kalian lihat di daftar isi itu, untuk bagian Ketika Tubuh Berdialog aja ini sampai 15 bab. Jadi benar-benar kompleks dan lengkap banget. Jadi benar-benar kayaknya sama penulisnya disusun secara runut dan benar-benar struktural gitu, jadi nggak ngasal. Pokoknya banyak banget di sini yang aku dapatkan. Kayak contohnya aja di bab pertama langsung dibahas mengenai bahayanya begadang, yang mana cukup menampar untuk aku sendiri karena aku 2-3 bulan terakhir ini lumayan parah ya begadang atau insomnianya, benar-benar kambuh, bahkan baru bisa tidur itu mungkin
jam 3 pagi ya. Tapi alhamdulillah di bulan Januari akhir sampai sekarang aku udah mulai berusaha mengatur jam tidur aku lagi, dan aku bisa tidur 7 sampai 8 jam lagi secara normal gitu ya. Terus kemudian di sini ada kayak apa saja yang terjadi ketika tubuh itu terserang kanker, terus kemudian bagaimana sejarah antibiotik, terus kemudian cara kerja antibiotik dan semacamnya. Terus kemudian di sini juga dibahas mengenai virus corona alias virus COVID yang ternyata kalau nggak salah aku sempat pernah ngeliat di video influencer yaitu Gita Saf, dan ternyata di buku ini juga dijelasin hal yang mirip-mirip, tapi pada saat itu mungkin aku knowledge-nya masih belum terlalu banyak kali ya. Jadi ketika membaca buku yang ini aku makin kayak ngerti apa yang dijelaskan. Keren banget sih, pokoknya di sini juga ada membahas diabetes, kemudian alkohol, kemudian bagaimana proses vertigo itu terjadi dan bagaimana kinerja mata dan sebagainya dan sebagainya. Itu menurut aku keren banget, bagaimana tubuh saling bekerja satu sama lain, dan ternyata setiap gerakan atau setiap aksi yang kita lakukan tuh ternyata ada kayak apa sih, hubungan antar sistem saraf gitu ya, yang mana kalau kita lihat di bacaannya ini tuh kayaknya terjadinya cukup lama gitu ya, karena kan prosesnya masih harus disalurkan lagi gitu kan, dari satu sistem saraf yang satu ke sistem saraf yang lainnya. Dan itu menurut aku kan kalau kita baca kayaknya prosesnya lama banget gitu ya, cuman ketika kita merasakan secara real itu kayaknya cepet banget gitu. Kayak misalnya kita kepentok meja nih itu kan cepet banget ya, tapi ternyata itu ketika dijabarkan itu ternyata prosesnya lumayan lama dan lumayan rumit. Cuman gak tahu deh, aku jujur amazed banget ketika membaca buku ini. Banyak banget yang bikin aku jadi makin bersyukur gitu juga kan, karena ternyata meskipun tampaknya kita biasa-biasa saja gitu kan, cuman ternyata badan kita, tubuh kita, sel-sel di dalam tubuh kita itu melakukan kerjanya dengan sangat baik gitu. Dan itu menurut aku cukup bikin kayaknya tidak ada yang perlu di insecurein lagi lah dari diri kita ini. Keren, lumayan dan menarik sih ya. Jadi makanya aku penasaran untuk terus habisin buku ini. BTW buku ini aku udah baca sebenarnya dari hari Jumat lalu tanggal 23 dan sekarang tanggal 25, dan aku men-challenge untuk menyelesaikan ini sampai tanggal 29 Februari ini, hopefully selesai. Jadi nanti mungkin aku akan update lagi mengenai buku yang ini. Oke, halo semuanya. Kali ini aku mau review lagi. Update maksudnya mengenai Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara, karyanya Rizaldo. Dan ini kalau kalian lihat meja aku benar-benar berantakan karena aku baru selesai belajar gitu kan. Jadi makanya karena aku pikir daripada kelamaan lagi untuk nunggu terus, jadi makanya langsung aja deh aku update sekarang aja gitu. Dan sekarang ini tanggal 27 Februari, sekarang itu hari Selasa. Udah terhitung kurang lebih 2 hari semenjak yang terakhir kali aku update. Dan untuk hari ini, untuk progres kali ini, aku sudah nyampe di halaman 225, pas banget di bab 34. Sebentar. Nah ini dia ya, aku sudah nyampe di bab ini. Dan ini udah lumayan banyak yang aku baca dari semenjak yang terakhir kali aku update. Kalau kalian ingat di video pertama itu aku sampai di halaman 115 dan sekarang udah nyampe 225, berarti kurang lebih 110 halaman sudah aku baca semenjak yang terakhir kali update. Oke, di sini untuk bagian kedua ya, karena waktu itu aku masuk ke bagian kedua. Bagian kedua itu membahas tentang perawatan kesehatan keluarga, dan di bagian ini memang benar-benar menunjukkan informasi atau knowledge yang secara general gitu, atau yang secara common mengenai dunia kesehatan. Dan ini kayaknya benar-benar cocok banget buat kalian baca atau sekedar untuk menambah wawasan gitu, karena siapa tahu kalian tuh benar-benar butuh someday gitu. Pokoknya di sini benar-benar mengandalkan science
Pokoknya di sini tuh benar-benar mengandalkan science dan juga research base ya. Bahkan penulisnya juga mencoba membahas mengenai hal-hal yang mungkin jadi habits kebanyakan orang. Contohnya aja kayak makan makanan instan, terus kemudian bagaimana pengaturan pola makan gitu kan. Sama juga bahayanya duduk terlalu lama dan juga rebahan, which is ini sepertinya menyindir. Dan juga di sini ada juga pembagian jam tidur, yaitu adalah early bed, early bird dan juga night owl. Jadi di sini juga dibahas sama penulisnya secara lumayan lengkap, dan kemudian itu juga karena berpengaruh juga terhadap siklus sirkadian kita. Dan juga di sini ada tips-tips gitu untuk yang insomnia nih kayak aku ya, karena aku beberapa waktu ke belakang lumayan susah tidur lagi. Jadi di sini juga dijelaskan mengenai tips-tipsnya lah secara natural. Pokoknya kalau bisa jangan sampai menggunakan obat tidur gitu. Tapi di sini penulisnya juga menyarankan menggunakan obat tidur, tapi itu nomor 2 dari poin yang paling terakhir. Jadi emang obat tidur tuh nggak bisa langsung tiba-tiba dikonsumsi gitu aja gitu ya. Jadi ya kalian mungkin bisa membaca ini bagian untuk bab yang membahas tentang tidur, lengkap banget sih ya jujur. Terus kemudian di sini juga ada bab yang membahas tentang air minum. Jadi kebutuhan cairan kita tuh setiap hari itu berapa, karena setiap orang tuh beda-beda dan itu dibedakan menjadi orang dewasa, anak-anak dan juga orang yang sedang demam. Jadi di sini aku kasih contoh aja ya. Ini rumusnya by the way. Pokoknya benar-benar ribet banget, bahkan penulisnya sendiri aja udah bilang ketika dia menghitung kebutuhan cairan untuk pasiennya, dia juga merasakan keribetan yang sama. Pokoknya banyak banget deh di sini untuk bagian kedua, termasuk do and don'ts-nya juga yang harus kalian aware untuk jaga-jaga aja gitu, paham guys? Nah, terus kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pertolongan pertama, dan ini emang cocok banget buat kalian yang berprofesi sebagai seseorang yang menyangkut di bidang medis atau kesehatan kayak kedokteran, terus kemudian perawat, nurse, dan yang teman-temannya lah ya. Dan di sini emang banyak banget, jujur aku mendapatkan banyak sekali ilmu baru di bagian ketiga ini, karena kita itu ketika menolong seseorang bukan cuman memprioritaskan seseorang yang akan kita tolong, melainkan juga diri kita sendiri gitu yang sebagai penolong. Jangan sampai ketika kita itu mau nolong orang tapi kitanya juga kayak ibaratnya tuh terkena dampaknya. Jadi makanya korbannya bisa jadi 2 gitu atau bahkan lebih gitu kan kalau yang nolong asal-asalan gitu, paham gak sih? Dan emang cukup sering beredar ya di video-video di internet kalau ada orang yang niatnya mau menolong seseorang tapi malah jadi nambah-nambahin korban baru. Kalian mungkin udah familiar juga ya dengan kondisi atau kasus yang serupa. Dan pokoknya seru banget untuk membahas di bab ketiga ini karena juga ada ilustrasinya juga ya. Ini kayak benar-benar dikasih gambar, dikasih lihat tutorial live-nya, tutorial step by step-nya gitu lah intinya. Dan juga bagaimana ketika kita itu lagi sendirian dan ketika kita mengalami beberapa kondisi tertentu, contohnya aja kayak kesedak gitu ya. Nah itu kita bisa self help. Aku pokoknya nggak ngerti istilahnya apa. Pokoknya kita tuh bisa melindungi diri kita sendiri atau mencegah ya, menanggulangi lah intinya. Gimana kalau kita itu contohnya lagi kesel kayak gini nih, kesel ya ini kesel. Di sini penulisnya juga mengasih tahu kalau tersedak dan juga kesel itu sebenarnya adalah 2 hal yang berbeda dan itu cukup unik dan menarik. Ya pokoknya di sini ada banyak sudah kalian bisa mempraktekannya mungkin suatu saat gitu kan, karena ini menurut aku cukup berguna. Bahkan ini juga memberikan bisa aku bilang ini tuh kayak perluasan dari bagian kedua. Kalau di bagian kedua itu kan memang dia benar-benar ngasih tahu yang secara umum, yang secara general. Kalau di sini tuh lebih dalam lagi. Jadi mungkin kalian buat yang memang ingin mendalami gitu ya, bagian ketiga ini benar-benar cocok pakai banget gitu. Dan disebutkan juga kalau di sini itu bukan berarti ketika kita itu tahu suatu kondisi ternyata itu adalah kebenarannya, itu ternyata bukan. Jadi siapa tahu apa yang kita lakukan selama ini itu salah. Jadi contohnya aja kayak ngekompres terus kemudian
bagaimana cara membedakan nyeri dada yaitu heartburn dan juga angina. Aku nggak tahu cara bacanya, angina mungkin. Ya pokoknya di sini keren banget dan ternyata itu memang merujuk pada istilah-istilah di dunia kedokteran yang harus aku apresiasi karena ini keren banget. Jadi pokoknya ketika membaca buku ini aku kayak berasa jadi mahasiswa kedokteran padahal bukan. Oke, kayaknya segitu aja untuk update siang kali ini. Aku kurang tahu juga sih kapan bisa menyelesaikan buku ini. Mungkin hari ini atau enggak besok ya akan aku selesaikan buku ini. Jadi biar cepet di-update ke kamu dan juga biar durasinya nggak terlalu panjang lagi gitu kan. Oke, kayaknya gitu aja untuk update siang kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Oke, halo semuanya, kalian kaget gak tuh tiba-tiba berganti hairstyle gini kan? Jadi kemarin tuh sebenarnya aku lagi potong rambut dan it turns up ini kayak terlalu pendek. Cuman ya udahlah ya. Jadi kayak beda orang gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Dan di video kali ini kayaknya akan menjadi video klip terakhir untuk update membaca buku ini, Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara, karyanya Rizaldo. Dan aku sudah selesai membacanya di hari Rabu kemarin, tanggal 28 Februari. Dan sekarang itu sudah tanggal 3 Maret ya. 33 nih bun, aku nggak beli apa-apa by the way. Antara hemat dan ngenes beda tipis ya. Oke, untuk buku ini sendiri sebenarnya waktu itu sudah sampai di 75% gitulah. Jadi makanya aku membutuhkan waktu yang lumayan cepat untuk menyelesaikan buku ini pada hari Rabu itu. Dan di sini memang yang terakhir itu memang membahas tentang apa sih namanya itu pertolongan pertama ya. Jadi makanya memang lebih banyak yang aku baca untuk bagian itu aja. Jadi memang untuk buku ini cuman ada 3 bagian. Dan kalau kita merujuk nih ke judul bukunya ini sendiri yaitu sel-sel yang dapat berbicara atau mungkin dialog-dialog antar sel dalam tubuh, itu kamu bisa temuin hanya di bagian pertama aja gitu. Jadi untuk di bagian kedua dan juga bagian ketiga itu lebih ke formal gitulah bahasanya. Lebih kayak scientific, ilmiawi, atau pokoknya yang bisa dijadikan referensi gitu. Terus kemudian kalau untuk hal-hal yang aku suka di sini banyak banget sih ya. Jadi memang bagaimana penulisnya menyampaikan informasi itu secara enak dan dengan narasi yang juga lumayan enak untuk diikuti. Terus kemudian juga ada gambar-gambarnya itu seperti yang sudah aku bilang di update sebelumnya kalau nggak salah. Jadi kayak gitu sih. Cuman memang untuk porsi dialog antar sel ini sesuai dengan judulnya itu memang sedikit ya, kalau bisa aku bilang itu sedikit. Jadi aku tuh justru pengen lebih banyak hal yang seperti itu gitu. Justru pengen lebih banyak bagian-bagian tersebutlah yang dimunculkan di dalam buku yang satu ini. Jadi kalau menurut aku kalau untuk bagian itu aja sih kurangnya ya. Cuman di sini untuk rating lagi-lagi karena aku suka banget sama buku-buku non fiksi yang tema itu tentang kesehatan atau mungkin yang tentang cara kerja tubuh or something like that. Jadi makanya untuk buku ini aku juga mau kasih rating 5 dari 5 bintang karena ini emang bagus banget, keren banget, dan bahkan aku kayaknya nggak menyesal untuk membeli buku ini meskipun waktu itu kayaknya nggak dapet promo. Cuma aku nggak menyesal ya untuk membeli buku ini, bener-bener compact, impactful, factness. Pokoknya sesuatu yang benar-benar padat dirangkum di dalam buku yang super ringan untuk dibaca ini. Bahkan buku ini bahkan buku ini tuh kamu bisa dapetin ebook secara gratis di bagian belakangnya. Cuman aku lupa di halaman berapa. Pokoknya nanti kalian bisa dapat semacam barcode gitu yang nanti akan kalian bisa scan.
Jadi itulah isi dari e-booknya tuh ada di situ. Cuman aku sendiri belum nge-scan, jadi aku nggak tahu semacam apa ya e-booknya itu. Ya intinya kayak gitu aja sih. Oh ya, di sini juga di bagian terakhir itu ada kayak semacam quotes gitu untuk mungkin buat kamu yang pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup atau yang semacamnya. Dan itu jujur bikin aku tersentuh ya, in some way dan in somehow. Jadi makanya kayak nyes gitu, paham gak sih? Karena memang itu berhubungan banget dengan bab yang terakhir. Ini bab terakhir banget, yaitu resiko bunuh diri. Jadi kita di sini juga harus melihat gitu kan orang-orang di sekitar kita, meskipun kayaknya dia tuh cengengesan mulu ya tiap hari, tapi bisa jadi di dalam dirinya itu sedang nggak baik-baik saja. Dan itu menurut aku juga cukup apa ya, bisa memberikan ke masyarakat awam mengenai awareness yang seperti ini dengan cara yang menurut aku lebih gampang lah untuk diterima atau dicerna sama masyarakat yang awam. Oke, kayaknya gitu aja untuk buku ini. Terima kasih buat yang sudah nonton vlog yang super gabut, gak jelas ini gitu kan. Dan aku nggak tahu sih, kayaknya untuk rencana upload sepertinya akan berubah. Cuman mungkin kalian akan menemukan video ini di bulan Maret pastinya ya. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Mohon maaf karena raiku sedikit aneh daripada biasanya gitu kan. Karena potongan rambut ini loh, ya Allah. Dan terima kasih ya buat yang sudah nonton sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah!